berkesimpulan bahwa salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah saat sholat. Nah, itu. Kenapa? Dari mana hasilnya? Dari mana dasarnya? Surah ketiga ayat 38 39 ya. Nabi Zakaria seketika itu langsung mendapatkan kabar gembira ya. Akan diberikan anak yang namanya Yahya. Itu luar biasa ya. Dan nanti ada kisah lagi di ayat ke-37-nya, 36, 37 itu kisah mengenai Maryam yang mendapatkan rezeki dari langit ya. Itu luar biasa ya. Ada min fadli Rabbi, ini salah satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Itu pola-pola rezeki di situ di Al-Qur'an itu sudah sangat jelas. Nah, ini salah satu kuncinya adalah wayum didukum bi amwal wa banin. Kalau ingin punya banyak anak, banyak keturunan, maka banyak istighfar. Apalagi tambahannya wa yaj'al lakum jannat. Allah akan mengadakan kebun-kebun untukmu. Ini rezeki yang tambah lagi. Wa yaj'al lakum anhara. Juga Allah akan mengadakan sungai-sungai. Ini bisa dimakan harta-harta atau kenikmatan-kenikmatan lain yang Allah tambahkan. Jadi istighfar tidak hanya sekedar kita diampuni dosanya, tapi Allah bukakan itu. Karena kan istighfar itu bisa menghancurkan tadi hijab dosa-dosa kita. Ketika hijabnya dihancurkan, hilanglah hijab, doa kita cepat dikabulkan. Nah, ini kunci ya, kunci ingin mempercepat mendapatkan pengabulan doa. Makanya di Al-Qur'an di surah ketiga ayat 133 tadi depan sempat saya singgung, bahasa yang digunakan Al-Quran adalah ketika membahas ampunan atau istighfar ini adalah sari'u. Apa maknanya? Segera, cepat. Wasari'u ila maghfiratin. Bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Jadi kuncinya ketika kita ingin membiasakan istighfar adalah ketika melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang menurut hati kita itu ada yang salah, segera istighfar. Wasari'u ila maghfiratin. Orang-orang yang bersegera merespon untuk minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddatul muttaqin, dia akan mendapatkan jannat, surga. Ini ya luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya saro'a ya dengan sa'a? Nah, nanti di surah Jumat itu ada ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au. Ya, bahasa di terjemahannya sama-sama segera. Bersegeralah kamu, fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah kamu mengingat Allah. Fas'au ila dzikrillahi wa darul bai', dan tinggalkan perniagaan jual beli, ya perdagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik jika kamu mengetahui. Apa bedanya fas'au kalau dilihat terjemahnya segera, wasari'u segera juga. Nah, kalau wasari'u di sini mengerjakan sesuatu dengan cepat tanpa persiapan. Jadi yang namanya orang istighfar itu ketika dia melakukan maksiat langsung istighfar, nggak usah pakai persiapan. Ini saya salah ya, ada persiapan istighfar dulu, nggak perlu langsung astagfirullah. Tapi orang yang mau sholat Jumat, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu sudah datang waktu sholat, maka bersegeralah dengan persiapan. Ya, ada sunah-sunah kan sebelum sholat Jumat itu, ada mandi, ada potong kulit, itu salah juga. Ya. Karena fas'au di sini adalah bersegera dengan persiapan. Nah, jadi kalau kita tidak memahami kaidah dalam bahasa Arab, jadinya bersegera, ayo tinggalkan perniagaan, segera ke masjid semuanya. Persiapkan dulu, mendadak dan seterusnya. Ini edukasinya di situ ya. Fas'au ila di Quran surah ke-3 ayat 16 ya. Allah juga sampaikan alladzi yaqulu rabbana atina Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar ya. Orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta ampun ya. Ini juga bagian dari istighfar sebelum waktu subuh atau pada saat waktu sahar ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita sudah membiasakan istighfar, harapannya dosa kita ini terkikis, hijabnya hilang ya. Hijabnya hilang, sampaikan yang membuat doa kita ini menjadi lama tertekannya itu bisa langsung terbongkar. Jadi cepat nanti doa kita akan dikabulkan. Nah, ini harapannya ya, sehingga seperti halnya Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah ya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, minta sama Allah Subhanahu wa taala dikaruniai anak. Karena ada malaikah, seketika itu malaikat dan rojab saat ini di mana semua amal ibadah dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sudah amin, sudah tutup berarti ya. Amin, sudah selesai. Insya Allah saya cukup sekian.